ya Rasulullah. Adrikni alif, dal, ro, kaf, nun, panjang. Iya. Adrikni ya Rasulullah. Artinya ya Allah, sampaikanlah salawat salammu kepada baginda kami Nabi Muhammad. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku, telah buntu jalanku. Artinya saya udah gak ngerti lagi nih mesti ngapain nih. Qad daqat hilati, telah sempit jalanku. Adrikni ya Rasulullah, syafaatilah aku wahai Rasulullah. Tolonglah aku, syafaati aku wahai Rasulullah. Minta tolong sama Nabi Muhammad, minta syafaat Nabi Muhammad. Karena beliau adalah wasilah kita menuju Allah. Pintu menuju Allah. Emang Nabi Muhammad bisa ustazah ngasih kita jalan keluar, solusi dan lain sebagainya gitu? Nggak bisa Bu, yang bisa Allah. Akan tetapi kalau kita doa nggak pakai wasilah Nabi Muhammad nih, ya kita kan dosanya banyak. Kita kan hamba yang penuh dengan noda-noda, dengan aib, dengan kekurangan. Sholat belum benar, ibadah belum benar. Nah kita makanya pakai Nabi Muhammad sebagai perantara kita. Pakai jalan lewat Nabi besar Muhammad. Sebab kalau Nabi Muhammad kita mintain syafaat, nabinya nanti yang akan ngebelain kita, nabi yang akan memohonkan hajat kita kepada Allah. Kalau udah nabi yang minta gak bakal ditolak sama Allah. Alhamdulillah. Anak lagi sakit, ekonomi lagi sulit, hati lagi sempit, apapun aja Bu masalah ibu. Dah sholawatan. Yang banyak. Kalau lagi susah-susah sholawatan yang banyak. Liatin. Tungguin aja sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Subhanallah. Jalan keluar yang begitu indah. Waktunya udah terbatas, saya gak mau cerita panjang lebar tentang hal ini. Pokoknya percaya aja sama saya. Ya Bu ya, sholawat senjata paling ampuh untuk kita menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Nah Bu, Nabi Muhammad gak bisa kita kenali, gak bisa kita tauin kehidupannya kecuali dengan ada tali ketiganya nih yang nyampe kepada kita, namanya para ulama. Kalau hidup kamu kepengen benar, ikuti, cintai, sayangi para ulama. Kata Nabi Muhammad, saya zaman ala ummati, akan datang waktu kepada umatku ya firruna minal ulama, ada orang-orang yang gak demen sama ulama. Ibu ketemu orang-orang yang gak demen sama ulama? Ibu ketemu orang-orang yang gak demen sama kiai, gak demen sama habaib, gak demen sama ustazah, gak demen sama ustaz. Ketemu? Yang kalau disebut pengajian kayak alergi gitu. Yang kalau dengerin ceramah kayak nyari-nyari pembenaran gitu. Allah, siapa bilang kayak begitu? Terpinter ngomong aja tuh ustazahnya tuh. Ada yang begitu? Kalau diajakin jalan-jalan pergi ke mall, ya ampun semangatnya luar biasa. Giliran diajakin ke pengajian, ada aja alasannya, ada. Kata Nabi Muhammad, akan ada tuh waktunya umatku ini ada orang-orang gak demen sama para ulama. Fa'ablahullah thalatha baliyat. Orang yang gak demen sama ulama, yang ulama bener ya Bu ya, yang ngenalin orang ke jalannya Nabi Muhammad, ngenalin orang kepada cinta Nabi Muhammad, ngenalin orang kepada Allah, ngenalin orang kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ikhlas, yang bener gitu. Ulama-ulama yang seperti ini dia benci, Allah akan kasih kepadanya 3 jenis bala. Apa tuh balanya? Yang pertama,
Rafa'allahul barakah min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari usahanya. Duitnya banyak bu, tapi kurang aja. Duitnya banyak, tapi hidupnya gak pernah senang. Kurang aja rasanya. Sampai yang haram-haram aja dia mau. Bu, gara-garanya karena gak cinta sama ulama. Kalau kamu ngerasa usahanya tuh ada, tapi kok duitnya kayak gak ada. Coba inget-ingetin, udah cinta apa belum sama ulama? Kok kayaknya usaha gak ada berkah-berkahnya ya. Tiap hari kerja, keringetan, banting tulang, semuanya udah dikerjain. Tapi kayak duitnya kayak gak ada aja gitu. Kayak buat ini gak bisa, buat sedekah gak bisa, buat itu gak bisa gitu. Kayaknya duitnya tuh kepake buat hal-hal yang gak enak aja gitu. Nabrak orang, akhirnya bayar ganti rugi. Ini yang begini-beginian nih. Saudariku sekalian, kenapa saya punya usaha hasilnya banyak tapi kayak gak ada keberkahan? Coba lihatlah cara hidupmu. Mungkin dalam hatimu kamu benci terhadap para ulama. Hati-hati. Hidupnya bakalan jauh dari berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, fawallahu Allah waliyan zaliman. Orang kalau benci sama ulama, ibu-ibu sekalian, Allah akan berikan padanya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim tuh bu, nggak harus presiden, nggak harus gubernur, nggak harus bupati, nggak harus wali kota. Nggak harus camat, nggak harus lurah. Ibu-ibu sekalian, pemimpin yang zalim bisa jadi suami. Pemimpin yang zalim bisa jadi atasan di pekerjaan. Pemimpin yang zalim. Orang yang menguasai kehidupan kita tapi dia zalim pada Allah SWT. Kan gak enak banget ya bu ya. Punya suami galak banget. Punya suami pelit banget. Enak apa gak enak? Nah, coba liatin, mungkin kamu gak cinta sama para ulama. Bawaan ngomongin mulu, ada ustadz diomongin, ada ustadzah diomongin. Gak demen sama para ulama. Kalau yang hadir di sini sih aman. Orang kalau cinta sama ulama ya tinggal dibalik aja. Orang kalau cinta sama ulama, Allah bakal beri keberkahan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, Allah akan jadikan orang-orang di sekelilingnya menyayangi dia. Yang terakhir paling mengerikan katanya Nabi Muhammad, orang kalau benci sama para ulama, Allah akan angkat iman dari dalam hatinya di saat ajal datang menjemputnya, hingga dia mati dengan terangkat imannya, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati tidak sebagai umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik.